Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini edisi 1 April 2023, Sabtu, hari biasa Pekan Prapaskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Yancen Omas SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Mama, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita hari ini adalah persekongkolan. Persekongkolan adalah kesepakatan atau komplotan dari beberapa orang untuk melakukan kejahatan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa beberapa orang yang menyaksikan perbuatan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bersekongkol untuk melenyapkan Yesus. Lantas kita pun bertanya, mengapa? Dari narasi biblis Yohanes 1:45-56, kita memahami bahwa orang-orang yang berseberangan dengan Yesus dan orang-orang seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa takut dan terancam. Perbuatan baik Yesus seperti mujizat dan pewartaannya membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Hal tersebut secara sosial politis mengancam kedudukan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan mengancam bangsa secara keseluruhan karena menyita perhatian orang-orang Romawi
yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Mereka takut orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci dan bangsa mereka. Maka mereka mengadakan persekongkolan dan mulai bertanya, apa yang perlu kita lakukan? Kaifas, imam besar waktu itu, bahkan menegaskan bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa binasa. Dengan ini, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Bapa, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Kehidupan kita dewasa ini sangat kompleks dan ditandai oleh persaingan. Dalam situasi dunia itu, kita tidak jarang menjadi pribadi yang takut dan merasa terancam oleh kebaikan atau kesuksesan orang lain. Singkatnya, kita takut kalah dalam persaingan. Maka, boleh jadi bahwa kita terjerembab dalam arus orang-orang yang berikhtiar melakukan kejahatan. Kita bersekongkol untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Dalam situasi yang sama pun, kita menyaksikan pula bahwa kadang orang-orang baik dijadikan korban dari ketakutan dan ambisi pribadi serta sikap oportunistik kita. Kita dibutakan sehingga tidak lagi mampu melihat kebaikan orang lain. Kita pun ingat bahwa suhu politik di negeri kita sedang memanas saat ini, terutama dalam menyongsong pemilihan umum. Para calon pemimpin dan wakil rakyat baik pada level lokal, daerah maupun pada level nasional sedang bersaing untuk memperebutkan posisi, kursi atau tata kepemimpinan. Dalam tensi politik seperti ini, orang-orang dengan mudah jatuh dalam kompetisi yang kurang bermartabat karena takut kalah dalam persaingan. Demi posisi dan demi kemenangan para calon yang diusung pun bahkan orang bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Mereka bersepakat lalu berjuang, menjegal dan menjatuhkan lawan politik dengan segala cara. Ada yang dengan menggunakan uang kampanye menyuap rakyat atau melakukan money politik. Ada yang melakukan kampanye hitam. Di kampung-kampung pun kita menyaksikan ada orang yang melakukan atau mempraktekkan perdukunan. Dan ada yang menggunakan politik identitas dan lain-lain. Oleh karena itu, bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk lebih jeli melihat dan membedakan yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah. Kita diharapkan untuk lebih kritis sehingga tidak terjebak ke dalam sebuah persekongkolan yang dilandasi oleh rasa takut dan perasaan terancam. Dalam konteks politik, kita pun diharapkan untuk lebih bijak dan jernih dalam melihat orang-orang yang akan kita pilih demi kehidupan bersama kita yang lebih baik. Kita melihat orang-orang yang memang tulus memperjuangkan kebaikan bersama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa dan Ibu kami yang maha bijaksana, berilah kami roh kebijaksanaan-Mu, agar membantu kami dalam membedakan yang baik dari yang jahat, sehingga kami pun tidak jatuh dalam sikap yang menginginkan kehancuran orang lain, agar kami tidak terlibat dalam persekongkolan untuk membinasakan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan, di gelombang moras
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati